Shalom, selamat pagi waktu Amerika. Disampaikan untuk teman-teman kami yang ada di Amerika. Dan juga selamat malam untuk saudara-saudara di tanah air. Ya, saya live lagi karena sambil menulis, membaca, dan memberikan komentar. Sekali lagi, ini saya live lagi di saat ini, pagi hari waktu Amerika, sambil membaca, sambil menulis, dan juga live untuk saudara-saudara dan dengar kita orang punya suara baik di hari ini. Untuk anak-anak muda, adik-adik muda, kalau orang membuat komentar dengan nama-nama identitas yang tidak jelas, atau kalau adik-adik orang membaca apa yang saya share, baik dalam penulisan atau di dalam video message, saya itu sudah cukup jelas. Jadi kalau adik-adik, saudara-saudara, anak-anak muda, kalau saudara-saudara tidak pernah bertanggung jawab untuk sebuah konsep hukum, politik Papua Merdeka, saya mengharapkan adik orang semua belajar. Adik orang harus belajar dan mendukung apa yang kami share, apa yang saya share. Karena Papua Merdeka ini melekat dengan argumentasi hukum, politik Papua Merdeka. Tidak sekedar adik-adik, anak-anak muda, saudara-saudara dong komentar. Bintang Kejora, Bintang Kejora, Bintang 14, Bintang 14. Jadi adik-adik orang, Kakak Wanjaya harap dari Amerika sekali lagi, adik orang ikuti apa yang saya share. Adik orang share, karena apa yang saya share dan adik orang share, itu yang akan kami perjuangkan. Kalau dulu saya ada di tanah air, masuk keluar penjara Indonesia karena sebuah konsep hukum politik Papua Merdeka. Hari ini saya ada di Amerika di dalam status hukum perlindungan dari negara besar di negara Amerika setelah saya mendapatkan perlindungan dari pemerintah Australia untuk beberapa waktu di Australia, dan hari ini saya ada di Amerika. Anak-anak muda, adik-adik muda, saudara-saudara, dorang harus paham. Dorang harus paham konsep hukum politik yang kami share. Itu yang saya bilang. Adik-adik dorang, kamu merdeka toh. Kalau kamu mau merdeka, dukung sebuah proses pertanggungjawaban hukum yang kami perjuangkan. Ini dua negara besar ini, adik dorang, anak-anak muda. Kakak mau bilang buat dai dorang, adik dorang, ai dorang. Dua negara besar, Australia dan Amerika, itu mengakui kapasitas kami. Perdebatan kami lawan Indonesia itu setelah kami melalui sebuah proses hukum di penjara Indonesia. Dan di kancah internasional ini kami sedang memperjuangkan itu. Saya di Amerika untuk mendapatkan status hukum suaka politik itu ada dalam sebuah argumentasi hukum untuk pemerintah Amerika Serikat mempertimbangkan konsep hukum. Mengapa kami orang Papua, kami sebagai pemimpin harus berjuang Papua Merdeka. Dan rakyat yang ada di dalam negeri sedang terus berjuang. Konsep hukum politik Papua Merdeka itu yang kami jelaskan di dalam konsep Washington Solution. Jadi kalau adik-adik, anak-anak muda, saudara bicara tentang Bintang Kejora yang melekat dengan politiknya orang Belanda itu, saya sudah share berulang kali. Sejak tahun 1961 sampai hari ini itu pemerintah Belanda itu kosong nihil. Ini fakta hukum, kosong nihil. Pemerintah kerajaan Belanda itu tidak berpidato politik Papua Merdeka itu di dalam meja Majelis Umum PBB di kota New York. Itu kita orang semua memahami itu bersama. Jadi adik-adik orang, kalau kita orang bicara tentang fakta hukum, adik orang harus pahami ini dulu. Jangan hanya sekedar bicara, oke baiklah, bendera Morning Star atau Bintang Kejora itu pernah naik pertama kali itu 1 Desember 61, itu kita orang paham. Dalam komunike bersama, tapi itu diatur di dalam perundang-undangan pemerintah kerajaan Belanda. Sekali lagi, bendera Morning Star pertama kali berkibar itu yang ada di Taman Imbe sana di luar gedung kesenian, itu pertama kali itu naik. Itu bagian dari politik kerajaan Belanda. Memang ada pemahaman untuk mempersiapkan bagaimana orang Papua untuk merdeka. Tetapi di dalam genggaman politik koloni Belanda dalam satu wilayah koloni mereka.
Jadi adik-adik orang harus memahami ini dengan baik. Ada argumentasi hukum yang adik dengan kakak kita orang harus belajar sama-sama. Mengapa pemerintah Belanda ini dia tidak berbicara di dalam podium-podium PBB seperti pemerintah Portugal yang mendukung diplomasi internasional dari seorang Ramos Horta itu, sehingga kemerdekaan Timur Leste itu bisa mendapatkan posisinya dan Indonesia mengalami kesulitan untuk menghadapi diplomasi internasional yang dilakukan oleh seorang Ramos Horta dengan dukungan dari pemerintah kolonial Portugal atau pemerintah koloni Portugal kepada Timor Leste. Ada forum-forum internasional yang pemerintah Portugal itu memberikan dukungan kepada Ramos Horta, dan persidangan di PBB itu pemerintah Portugal memberikan dukungan diplomasi untuk keberhasilan Ramos Horta, perjuangan Timor Leste. Berbeda dengan kami pemerintah kerajaan Belanda. Pemerintah kerajaan Belanda ini tidak bertanggung jawab untuk apa yang adik kakak kita orang ada bicara tentang Bintang Kejora. Bintang Kejora saya sudah bilang ulang-ulang. Adik orang harus belajar baik. Jadi kalau ada masalah hukum, itu berarti ada solusi hukum. Kalau ada masalah politik, berarti ada solusi politik. Ini yang kami jelaskan kepada rakyat generasi bangsa kita di hari ini. Kalian belajar. Belajar supaya memahami konteks yang kami share. Ketika saya share tentang Bintang Kejora, atau saya tidak banyak bicara tentang Bintang Kejora sebagai solusi, itu berarti saya punya alasan. Tadi, saya punya alasan itu tadi itu. Yang saya sudah jelaskan ulang-ulang untuk generasi bangsa kita ini memahami itu dengan baik. Alasan yang pertama, fakta hukum itu kita belajar. Kalau pemerintah Portugal mendukung, dia punya wilayah koloninya, Timor Leste, bisa merdeka, mengapa pemerintah Belanda tidak mengakui kita? Padahal pemerintah Belanda itu mengakui hak kebangsaan dari Indonesia melalui proklamasi 17 Agustus tahun 45. Tapi kenapa pemerintah Belanda tidak mengakui hak politik orang Papua yang dia bilang dia siapkan kita orang mau merdeka tanggal 1 Desember. Itu tak ada toh. Itu fakta hukum. Jadi kalau ada masalah hukum, ada masalah politik, mari kita paham itu dengan baik. Berpikir secara intelektual. Itu yang saya mengajak generasi bangsa kita di hari ini. Saudara-saudara harus belajar, paham, memahami ini dengan baik. Kami tidak sekedar share. Kami telah memperhitungkan itu. Makanya kami bakalai dengan Indonesia, itu di dalam penjara Indonesia kami bakalai dorang. Dapat hukum masuk penjara, keluar penjara kami dapat, dapat hukum dan bakalai dorang dengan konsep hukum itu sudah. Dan hari ini saya berbicara tentang konsep hukum. Politik untuk Papua merdeka itu sikap saya sudah jelas. Kalau saudara dan saya mau bicara tentang solusi, itu yang saya share. Saya tidak bicara tentang masalah-masalah yang terjadi yang membuat sampai orang Papua terus dapat bunuh. Karena apa? Pemerintah kerajaan Belanda itu sudah cuci tangan. Pemerintah kerajaan Belanda itu tidak bertanggung jawab untuk genosida yang terjadi di negeri kami. Ini harus generasi bangsa, saudara harus paham ini. Dari Sorong sampai Merauke kalian harus dengar apa yang kami sampaikan. Kalau saudara dan saya mau merdeka, dukung apa yang kami bicara ini. Supaya kita orang kasih putus Nelontar Linggar ini. Nelontar Linggar hukum dan Nelontar Linggar politik ini, kita orang kasih putusakan. Supaya saudara dan saya hidup bebas di negeri kami. Kami di exile juga kami akan kembali pulang untuk bangun negeri kami dengan konsep hukum, politik, administrasi pemerintahan. Kami akan membangun itu bersama-sama. Maka itu saya ada di Amerika ini. Saya ada di Amerika dengan sebuah konsep politik jelas. Konsep hukum jelas. Itu yang saya tulis di dokumen Washington Solution. Jadi saya share itu bukan sekedar saya share. Saya sudah hitung. Kami yang bakal lawan Indonesia dalam perjuangan politik dan hukum dan diplomasi internasional. Kalau saudara-saudara bakal pakai TPN, ya itu saya tidak punya apa ahli. Itu saya punya, bukan saya punya bidang. Kalau saudara bilang bakal kasih apa? Kasih Bintang Kejora di hutan bakalai pakai senjata, itu saya punya apa konsep bukan di situ. Saya bukan punya bidang untuk pegang senjata bakalai di hutan, tidak. Saya punya bidang adalah memahami konsep hukum dan politik. Itu saya punya bidang. Bidang studi yang hari ini saya ada di Amerika. Tapi kalau kau bicara untuk angkat senjata baru bakalai lawan Indonesia, pakai senjata itu saya angkat tangan. Tapi saya hargai dan menghormati saudara-saudara kami yang berjuang secara bergerilya. Makanya saya pernah membantu adik tuan, Sebi Sablom,
menyeberang lautan, itu saya yang hitung gelombang. Ada Sebisabri yang hari ini bicara banyak tentang bagaimana juru bicara TPNUPM, itu saya yang membantu untuk hitung gelombang di perbatasan saya, Herman Wenggai. Jadi kalau adik-adik yang hari ini, kalau saudara tidak paham apa yang kami lakukan, saya harap saudara belajar. Supaya kita bakal Indonesia dengan baik-baik secara intelektual. Saudara-saudara yang berjuang secara bergerilya, oke lah. Saudara boleh berjuang, tapi tanggung jawab kami sebagai intelektual, kami akan menulis itu di dalam konsep hukum dan politik untuk kita lawan Indonesia ini. Nah, itu yang saya tulis dalam konsep dokumen Washington Solution, meminta dukungan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk memediasi kembali sejarah masa lalu. Supaya saudara dan saya mau merdeka besok atau beberapa waktu ke depan ini harus terjadi. Supaya bendera PBB itu harus kembali berkibar di negeri kami, di tanah air kami. Jadi kami tidak sekedar bicara saja di halaman sosial media. Kami telah mempertanggungjawabkan itu. Ada Bapak Septinus Paiki di dalam itu. Sebagai penanggung jawab. Nama sebuah negara yang hari ini kita orang bicara. Tapi kalau saudara bicara tentang konsep persatuan itu yang ada ULMP itu. Yang kemarin saya bilang, dukung apa yang dikerjakan oleh saudara-saudara dalam negeri dalam kepemimpinan ULMP hari ini sebagai badan koordinatif. Saudara Markus Haluk sebagai sekretaris jenderal, dukung dia punya posisi. Dia adalah sekretaris jenderal dari ULMP, dukung dia. Dia punya konsep nasionalis yang luar biasa. Termasuk Ade Jago, Menasi Tabuni sebagai ketua ULMP di dalam negeri. Dia punya kepimpinan itu, dukung dia. Supaya semua lembaga perlawanan itu kita orang atur bersama-sama. Dan kita lawan Indonesia sama-sama. Dan itu adalah peran saya di Amerika untuk menjelaskan kepada pemerintah Amerika bahwa kami orang Papua ini sudah siap untuk merdeka. Konsep politik mana? Jelas. Jadi hari ini kepada generasi bangsa kita dalam ini, saudara dengar saya punya suara lagi di live ini, saudara belajar. Belajar dukung proses yang sedang kami memperjuangkan ini. Kami tidak sekedar share secara publik. Dan bicara tentang PBB itu ada di depan mata saya ini. Saya bukan ada di penjara Indonesia lagi hari ini. Saya ada di Amerika dan PBB itu ada dekat di saya punya mata. Saya punya kertas-kertas kerja masuk untuk gedung PBB itu ada banyak yang sudah saya kirim. Yang ada banyak yang sudah ada beberapa dokumen argumen yang saya tulis itu yang sudah dipublikasikan oleh jaringan PBB. Jadi kami tidak sekedar bicara. Kami punya konsep itu kami tulis dan kami kasih masuk ke PBB. Dengan dong punya komisi-komisi apa? Yang orang bilang komisi HAM kah? Komisi dekolonisasi kah? Dong punya pemikir-pemikir PBB. Kami mempertanggungjawabkan konsep itu. Dan lobby internasional untuk perserikatan bangsa-bangsa, kami akan melakukan peran itu. Dan saya bersyukur karena pemerintah Amerika Serikat mengakui kapasitas saya di Amerika. Maka diberikanlah suaka politik, itu berarti pengakuan kepada siapa itu Herman Wenggai. Herman Wenggai hari ini ada di Amerika karena ada dalam perlindungan hukum dari negara besar ini. Negara Amerika ini. Setelah Australia. Jadi kalau adik-adik anak-anak muda kalian yang tidak punya konsep hukum dengan jelas itu, saudara belajar dan dukung. Kalau mau merdeka besok, lusa ke depan itu dukung. Kepentingan bangsa ini yang kami akan perjuangkan. Bukan kepentingan kau suku Merauke kah, suku Wamena kah, suku Nabire kah, suku Sorong kah, suku Ambai kah. Bukan. Kepentingan bangsa ini harus kita selesaikan. Itu berarti menyangkut dengan argumentasi hukum dan politik. Jadi saya pertegas ini kepada adik-adik orang. Kamu merdeka, dukung apa yang kami perjuangkan ini. Berpikir secara intelektual, itu yang kami sedang berpikir ini. Supaya rakyat itu jangan jadi korban lagi di negeri kami. Lihat itu, Indonesia punya undang-undang militer yang orang bikin itu. Ini sekarang membuat kami harus berpikir. Supaya kita kasih putus punya nelon talinggar ini. Nelon talinggar hukum yang Amerika punya pengaruh di masa lalu. Dan membuat pemerintah kerajaan Belanda itu tutup mulut sampai hari ini. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saudara akan mengikuti perjuangan diplomasi internasional yang kami akan lakukan. Saya bilang, saya pastikan bendera PBB akan kembali berkibar di negeri kami. Saya pastikan bendera PBB akan kembali berkibar di tanah air. Itu pasti. Kalau saya menyeberang lautan ke Australia, PBB ini kami akan lawan mereka. Dengan konsep hukum, mengingatkan mereka punya tanggung jawab. Terima kasih, Tuhan memberkati.